Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini yang harusnya tadi siang gitu ya karena saya ada bimbingan, jadi mohon maaf tadi siang belum bisa mengasih kabar. Jadi saya undur gitu ya. Alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya bersedia dan juga ada waktu yang menyempatkan waktunya bahkan untuk melakukan perkuliahan atau bersama-sama belajar tentang keperawatan bencana pada materi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai ya. Ini untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini gitu ya. Saat kita akan membahas tentang 4CS Bapak Ibu. Jadi 4CS itu adalah komen, kontrol, koordinasi, dan komunikasi. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana peran kita gitu ya seorang perawat melakukan perawatan terhadap individu dan juga komunitas. Oke. Nah, ini sekarang kita jadi harus paham-paham betul gitu ya atau paham terlebih dahulu terkait 4CS ini tadi atau 4C ya. 4C. 4C itu adalah common, kontrol, koordinasi, dan komunikasi, yang mana nanti akan kita pecah sendiri-sendiri. Gitu. Sebenarnya materi saat ini itu lebih singkat sebenarnya Bapak Ibu, dan pasti Bapak Ibu tidak familiar dengan nanti struktur apa yang ada di 4C ini tadi. Jadi 4C ini sebenarnya bagi di bencana itu sangat penting sekali. Ya memang kalau disebut di sini itu katanya sangat simpel, bahkan hanya cuma 4 saja, tapi di sini adalah termasuk kata kunci yang mana menentukan kesuksesan sebuah kegiatan atau sebuah bencana yang akan diselesaikan dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita membahas satu persatu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah komen atau biasanya disebut sebagai komando. Nah, jadi eh, apa ya lebih mudahnya itu coba kita lihat di gambar di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat gambar di sini ada yang memakai rompi merah gitu ya. Ini adalah sebuah Pak komandannya atau yang memberi komando. Nah, sedangkan kalau pemahamannya di sini kita baca yang ke sebelah samping, di sini adalah komando itu tanggap darurat atau dipimpin oleh seseorang gitu ya, yang mana dia memimpin sebuah tanggap bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum. Jadi ilustrasinya gitu ya, agar kita lebih memudahkan, dia adalah Pak Komandannya, yang mana dia memiliki staf-stafnya. Anggap yang rompi coklat ini sebagai humas gitu ya, yang satunya sebagai logistik. Kemudian yang rompi navy ini sebagai apa itu namanya? Sebagai bagian pemberi informasi. Nah, jadi namanya komandan ini kan pasti harus hanya satu, harus ada satu dan tidak boleh lebih. Itu Bapak Ibu. Jadi komen itu atau sama dengan komando. Kemudian di kita gitu ya, di bencana itu biasanya kita menggunakan sistem pengolahan insiden atau IMS. Dan ada juga itu yang namanya ICS. Tapi yang sering kita gunakan adalah yang ICS atau Incident Command System atau bahasa Indonesianya sistem komando insiden. Nah, itu tujuannya untuk merancang sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan dengan membuat sebuah sistem. Jadi itu digunakan untuk waktu tertentu Bapak Ibu. Jadi ketika ada bencana gunung meletus gitu misalkan. Nah, dibentuklah sebuah struktur 4 C ini tadi. Oke. Kemudian, nah ini untuk pedoman komando tadi, gitu ya, pedoman sistematika dalam pengkomandoan bencana itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua tahapan. Jadi pendahuluannya ini seperti kita membuat sebuah makalah, jadi harus sistematik. Jadi berurutan. Jadi misalkan pendahuluan ini isinya tentang latar belakang bencana itu apa, yang mengakibatkan bencana itu terjadi apa. Kemudian ada beberapa hal yang sudah terdampak, misalkan itu apa saja dampaknya. Nah, itu harus ada. Jadi sebelum
komando itu membentuk atau membuat sesuatu rancangan gitu ya, harus disusun seperti ini dulu. Kemudian yang kedua, ini adalah tahapan pembentukan komando. Maksudnya di sini adalah dibentuk ada berapa, gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana strukturnya. Nah, ini dibentuk pembentukannya seperti apa ketika ada terkait tanggap darurat bencana. Misalkan tahapan yang pertama itu harus melakukan pengkajian dulu, atau tahapan yang pertama sepertinya kita harus menyebar nih. Jadi sebagian ditugaskan untuk mengontrol poskonya atau mengontrol logistiknya, mengontrol bantuannya, mengontrol sebuah sistem, informasinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah organisasi dan tata kerja komando. Nah, maksudnya di sini itu dibentuk lagi ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sistem kerjanya seperti apa. Misalkan seperti di satu kelas ini ya, satu ada ketua kelas, kemudian dibagilah satu orang menjadi PJMK ini, kemudian satunya menjadi PJMK ini. Nah, seperti itu rasionalnya. Kemudian yang keempat, ini adalah pola penyelenggaraannya. Polanya seperti apa ya? Namanya pola ini apa namanya? Rule-nya sama dengan gitu. Rule-nya itu akan seperti apa? Itu dibentuk sesuai dengan bencana yang terjadi. Dan tetap ini adalah apa namanya? Harus dipandu oleh pimpinannya atau komandannya gitu. Dan yang kelima, tidak luput dan tidak apa namanya? Tidak jauh lagi seperti tugas-tugas kita gitu ya. Itu melakukan evaluasi dan pelaporan. Jadi evaluasinya terkait apa yang sudah kita laksanakan seperti apa, kemudian dilaporkan dalam bentuk apa nantinya. Dalam bentuk gambar kah? Dalam bentuk angka kah? Jadi itu harus ditulis dengan baik. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini maksudnya ini itu harus diakhiri dengan tindakan lebih lanjut atau memang itu harus diselesaikan. Ini sudah diselesaikan dan tidak ada tindakan lagi. Jadi itu harus jelas penutupnya. Kalau memang sudah tidak terjadi, maksudnya tidak ada tindakan lebih lanjut, maka memang bencana yang sedang terjadi itu betul-betul terselesaikan dan semua solusinya sudah diberikan. Oke, nah ini untuk jabatan fungsionalnya Bapak Ibu. Jadi ada 5 jabatan di dalam struktur 4C tadi, ya. Ada komandannya atau komando, ada bagian operasional atau operasi biasanya begitu kita nyebutnya, kemudian perencanaan, logistik dan keuangan. Nah, jadi harus ada 5 ini dan 5 ini susunannya strukturnya itu hampir mirip dengan apa namanya organisasi atau sebuah struktur di instansi gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh gambarnya. Nah, sedangkan komando sendiri ini Bapak Ibu mempunyai bawahannya atau stafnya gitu ya. Ada safety officer, license officer, dan juga public informasi officer. Jadi ini masing-masing juga memiliki tugas yang berbeda. Sedangkan untuk operasi sendiri, ini tugasnya itu adalah merencanakan taktik. Nah, jadi disinilah tugas-tugas dari masing-masing jabatan itu tadi. Benar perencanaan, namanya perencanaan berarti dia merencanakan mulai dari apa yang harus dilakukan dan sampai apa yang akan terjadi di berikutnya dan kita harus melakukan apa. Itu untuk yang perencanaan. Sedangkan untuk logistik sendiri ini apa namanya? Kalau di sini kan jelas memastikan kebutuhan SDM itu harus tersedia. Jadi maksudnya SDM itu mulai dari perawatnya kah, dokternya kah, atau relawannya kah, itu harus tersedia dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan di bencana itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keuangan. Ini maksudnya, jadi keuangan yang diberikan ketika memberikan bantuan itu harus jelas, gitu. Dan juga fungsinya harus jelas juga. Dia butuhkan fungsinya skala besar atau skala kecil. Karena kebanyakan ketika ada bantuan-bantuan yang baru, gitu ya, ini pasti kendalanya di sini yang membuat sebuah pengelolaan itu akan mengalami beberapa masalah. Jadi itu yang harus perlu kita perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gambarnya 4C itu tadi seperti ini. Ya, untuk strukturnya. Jadi ada insiden command atau komandonya, komando terkait bencananya begitu ya.
Kemudian ada stafnya. Ini ada 3. Nah, jadi tidak jauh beda memang dengan struktur yang ada di instansi kita, bahkan gitu ya. Ada stafnya mulai dari publik informasi, safety, sama license. Nah, kemudian di sini memiliki lagi bawahan dibagi menjadi 4 tugasnya. Ada operasi, yang tadi saya jelaskan, planning atau perencana tadi, dan logistik, dan juga ke financial atau administrasi. Jadi tugasnya adalah ini. Nah, ini kebetulan tadi saya nyoba nyari gitu ya, rumah sakit itu, entah mungkin kalau di Bapak Ibu sebenarnya ada begitu, boleh silakan di kolom komentar apakah ada atau tidak di rumah sakit Bapak Ibu semuanya terkait struktur ini Bapak Ibu. Kebetulan tadi saya nyari itu baru dapat ini ya, mungkin karena saya nyarinya mungkin karena belum begitu banyak gitu ya. Apakah di Bapak Ibu ada juga yang seperti ini? Atau mungkin ketika COVID kemarin, apakah sudah dibentuk struktur seperti ini Bapak Ibu? Ini nanti coba tulis di kolom komentar gitu ya, di chat. Silakan andaikan ada, mungkin adanya apakah seperti ini, andaikan tidak ada berarti ya memang betul saya nemukan itu hanya ini gitu ya. Jadi strukturnya itu di sini diletakkan ya, komandonya adalah seorang direktur. Sebenarnya bisa saja di sini tidak harus seorang direktur gitu ya, bisa yang lainnya. Yang penting dia punya kompeten dalam memimpin sebuah bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia langsung menunjuk sebuah informasi publik atau PKRS. Ya. Kebanyakan memang kalau di rumah sakit itu PKRS ya. Kemudian untuk yang lainnya gitu ya, ternyata di sini tidak ada. Tadi kan ada 4 tuh studi sesuai teori. Ternyata di sini cuma 1 Bapak Ibu. Kemudian untuk struktur bawahnya lagi itu sama. Jadi dia tetap menggunakan 4, mulai dari operasionalnya, perencanaan, logistik sampai ke finansialnya. Nah ini sebenarnya sama berarti ya yang digunakan. Maka cuma perbedaannya ada di 2, tiket safety sama license officer-nya tidak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, C yang kedua. C yang pertama tadi adalah command atau komando, kemudian yang kedua adalah kontrol. Maksudnya kontrol ini yang sudah jelas kan namanya kontrol, jadi dia mengontrol secara keseluruhan apa saja yang terjadi atau yang akan digunakan di bencana itu sendiri. Oke. Oke, ini menurut Bu Dena berupa SOP Pak, tidak bahkan. Oke, baik. Berarti kalau begitu untuk strukturnya bagan gitu kan, itu kan menggunakan teori begitu ya. Kalau memang SOP berarti dia ada apakah ada pimpinannya kah dari SOP tadi, kemudian ada yang bertugas seperti tadi membuat perencanaan dan lain sebagainya. Andaikan ada pimpinannya dalam SOP itu sendiri, kemudian ada pembagian tugas lah penanggung jawab dari masing-masing itu, berarti memang sudah menerapkan sebuah pengelolaan kedaruratan dengan sistem 4C tadi. Gitu Brenda. Jadi sebenarnya tidak masalah, tidak harus sesuai bagan itu tadi. Yang penting strukturnya atau sistematikanya sama gitu ya, yang digunakan sama, itu berarti sudah masuk dalam penggunaan pengelolaan 4C itu sendiri. Tuh, oke, lanjut lagi. Yang kedua tadi itu adalah kontrol, mengontrol semuanya, dan ada poinnya. Ini sebenarnya sudah saya rangkum gitu ya agar kita mudah ya. Yang pertama adalah mengawasi terkait prosesnya, gitu. Kemudian yang kedua memantau pelaporan. Ini yang memantau adalah BNPB yang jelas sebagai penanggulangan bencana di Indonesia, gitu ya, sama BPBD biasanya ditunjuk dan juga instansi terkait. Kalau misalnya instansi bisa jadi rumah sakit kah, pihak dinas atau pihak kecamatan, bisa jadi seperti itu. Tergantung lokasi yang ada di sana atau daerahnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan bantuan. Oke, pengelolaan bantuan. Maksudnya pengelolaan bantuan di sini itu dipantau oleh pejabat atau penanggung jawab. Kalau contohnya di gambar ini Bapak Ibu adalah ketua BNPB itu dia langsung memantau bantuannya. Nah ya, karena harus tersebar luas. Ini sebenarnya sama dengan penggunaan dananya juga. Ini harus memantau, makanya dibantu dengan lembaga-lembaga terkait mulai dari ada tentara, mungkin di sini adalah seorang kepala desa begitu ya. Jadi semuanya harus ikut serta. Karena kebanyakan gitu ya,
seperti di Lumajang kemarin, itu sedikit bercerita bahwasanya banyak bantuan yang alurnya kemana-mana. Itu contohnya bantuannya itu di yang harusnya masuk ke posko A gitu ya, ternyata malah loncat kemana-mana dan tidak tahu arahnya kemana. Itu yang sering ketika terjadi bencana alam. Bantuannya banyak, bahkan sampai ratusan juta. Tapi kadang yang datang ke masyarakat itu tidak ada separuhnya, bahkan seperempatnya aja. Itu yang makanya harus benar-benar dipantau atau dikontrol dengan C yang kedua tadi, dikontrol dengan baik agar semuanya itu bisa tepat sasaran gitu. Oke, lanjut lagi. Kita ke C berikutnya adalah koordinasi. Kan namanya koordinasi sudah jelas Bapak Ibu pasti sering melakukan koordinasi. Contohnya kayak saya tadi koordinasi dengan Pak Gasyuda, mulai dari perkuliahannya misalkan malam gimana Pak. Nah, jadi itu termasuk dalam koordinasi. Sedangkan kalau ini kan koordinasinya seperti di gambar, ini koordinasi yang lebih luas atau lebih banyak gitu ya. Karena apa? Karena tuntutan untuk pelaksanaan ini itu memang skalanya besar juga gitu. Nah, kalau menurut undang-undang kita patokannya dengan undang-undang ya Bapak Ibu. Jadi di sini kegiatannya itu fungsinya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana yang mana tujuannya agar tidak saling bertentangan atau menyimpang. Jadi apa yang akan dilakukan itu sama-sama memiliki tujuan yang jelas. Itu tujuannya koordinasi di bencana. Hampir mirip sebenarnya dengan koordinasi dalam mungkin rapat di instansi Bapak Ibu, rapat di rumah sakit tentang akreditasi seperti hampir sama. Cuma kalau di sini memang fokusnya ke penanggulangan bencana dan terdiri dari gitu ya instansi atau yang di struktur 4C itu harus ada semuanya. Entah jumlahnya misalkan 25 ya semuanya harus hadir di sana. Itu. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi koordinasi ciri-cirinya ketika di bencana itu ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama tanggung jawab itu diletakkan oleh pimpinan yang pasti ya. Pasti ketika pimpinan itu menjadi pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian yang kedua proses. Maksudnya proses kontinu ini prosesnya harus terus berjalan. Jadi tidak tiba-tiba berhenti karena menurut tim ini kayaknya sudah selesai. Itu tidak. Jadi tetap harus berjalan sampai di akhir yang mana itu dilaporkan seperti sistematika dalam penanggulangan bencana tadi. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebuah kelompok yang sama-sama berusaha untuk mengatur gimana bencana itu bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kelompok ini maksudnya harus bekerja semuanya, tidak ada yang hanya menunggu karena mungkin karena tugasnya saya hanya logistik, jadi ya menunggu aja arahan logistiknya seperti apa itu tidak. Jadi maksudnya misalkan sudah dibentuk logistiknya, yang logistik itu juga harus mempunyai data-data yang akurat untuk bahan koordinasi. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, ini adalah konsepnya itu tindakan-tindakan yang mana itu sebuah kayak koordinasinya itu sudah dibentuk sedemikian rupa yang itu nanti dijadikan satu konsep kesatuan. Jadi maksudnya gitu yang keempat ini tadi. Jika demikian, maka bisa dilaksanakan untuk tindakan yang selanjutnya. Gitu untuk yang keempat ini. Yang terakhir ini adalah tindakan atau sebuah koordinasi ini memang tujuan bersama. Jadi tidak yang ada hanya ya enggak masalah saya ikut aja yang penting saya hadir ditunjuk sudah selesai. Tidak seperti itu. Jadi memang semuanya memiliki tujuan ketika melakukan koordinasi ini sendiri. Makanya ini yang kadang membutuhkan waktu yang lama ketika penanggulangan bencana. Dan yang terakhir Bapak Ibu, C yang terakhir itu adalah komunikasi. Gitu. Kalau kita bilang komunikasi itu pasti banyak sekali ya Bapak Ibu. Pasti saya rasa sudah sering mendengar kata komunikasi dan mungkin banyak juga banyak juga ilmu yang sudah Bapak Ibu kuasai terkait komunikasi mulai dari komunikasi terapeutik, komunikasi untuk menarik minat pasien ke kita gitu pasti banyak sekali. Karena saya lihat itu ada kalau tidak salah ada 77 teknik komunikasi tidak salah. Sedangkan untuk bencana ini saya
kelompokkan itu menjadi 4. Menjadi 4 yang mana agar kita bisa fokus terlebih dahulu terkait komunikasi di bencana khususnya. Jadi khusus di bencana. Oke, coba kita baca satu-satu ya. Nah, dalam komunikasi ini yang pertama adalah prinsipnya. Ketika di bencana itu ngapain gitu ya. Jadi yang pertama itu memberitahukan gitu ya, terkait informasi bencana itu sendiri. Biasanya kan ada pengumuman, mungkin kalau sekarang di WA gitu ya, atau di sebuah aplikasi. Misalnya bencana di Malang pada tanggal 10 besok itu akan ada hujan deras, misalkan seperti itu. Sehingga ini masuk dalam manajemen resiko terkait bencana. Kemudian yang kedua, publikasi. Ya, publikasinya itu maksudnya ketika ada bencana, masyarakat yang di lokasi itu harus ngapain, ya, harus berbuat apa. Tuh. Ini yang ketiga, kita memahami gitu ya terkait pandangan mereka terhadap bencana yang akan terjadi. Misalkan bencana gempa bumi, di masyarakat yang berada di lokasi tersebut ternyata menurut mereka biasa aja karena mereka sudah sering. Nah, itu kita harus memahami itu sendiri. Jadi kita tidak semerta-merta memberikan informasi yang mana mereka harus mengikuti apa yang sudah kita arahkan, misalnya begitu. Karena bisa jadi kebiasaan di sana itu sebagai referensi kita untuk membuat sebuah rancangan penanggulangan. Gitu. Kemudian yang keempat, informasi publik dan edukasi. Maksudnya kan ketika kita semua sudah mendapatkan informasi terkait daerah tersebut, kita bisa membuat pendidikan atau mendidik gitu ya, mendidik mana yang tepat ketika terjadi sebuah bencana. Kemudian yang terakhir namanya berkomunikasi secara efektif. Nah, kadang kan kita itu berkomunikasi efektif itu harus kita bertanya harus dijawab dengan jelas gitu ya. Nah, padahal kadang kalau kita berkomunikasi mungkin lewat WA saja. Kadang lewat WA kita mengetik Pak atau Bu, kadang kita langsung otomatis merespon. Kalau satu tim sudah paham dan juga mengetahui rule-nya, pasti tiba-tiba ketika kita cuma di chat Pak begitu ya, maka akan langsung merespon. Oh iya, sebentar lagi ya, ini akan segera diselesaikan. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebuah komunikasi efektif itu kalau sekarang tidak harus dengan sebuah komunikasi yang panjang lebar. Bahkan hanya sebuah kata singkat saja yang memang itu sudah dipahami oleh tim gitu ya. Itu sudah masuk dalam berkomunikasi dengan efektif. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada komunikasi yang baik. Yang baik itu seperti apa ya, Bapak Ibu? Sebenarnya yang namanya kita ngobrol atau mungkin kita berdiskusi itu sebenarnya semuanya baik. Cuman untuk bencana sendiri itu memiliki ciri khas sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama itu mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti yang tadi kita melihat atau memahami kira-kira masyarakat ini maunya seperti apa gitu ya. Atau yang diharapkan seperti apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalahnya. Jadi ketika kita sudah mendengarkan apa yang dirasakan masyarakat atau yang diharapkan, ya memang kita tidak semerta-merta kita kabulkan semuanya, gitu ya. Karena kita harus mengidentifikasi mana masalah yang prioritas dan mana yang dilakukan sambil berjalan. Dan yang kedua, yang ketiga, kesimpulannya ini adalah kalau sekarang itu harus satu arah, Bapak Ibu. Jadi kita berkomunikasi dengan lawan atau dengan masyarakat, kita harus dua arah. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu hanya satu arah. Jadi kita memberikan informasi, mereka harus pokoknya ikutin informasi yang kita berikan. Jangan kalau sekarang beda. Jadi sekarang itu kita sudah memberikan informasi, misalkan mereka tidak sesuai gitu ya, atau mungkin mereka memiliki pendapat yang berbeda atau sebuah arahan dari mereka gitu ya, yang menurut mereka sepertinya kalau gini seperti lebih aman Pak. Itu menjadi pertimbangan kita sehingga kita dikatakan komunikasi dua arah gitu. Oke. Nah, untuk alat komunikasi sendiri ya pastinya Bapak Ibu tidak sangat familiar sekali atau tidak asing lagi begitu ya. Karena
yang namanya alat komunikasi ini sekarang banyak sekali. Seperti kita Zoom sekarang ini, kita melalui WA gitu ya. Ya kalau memang yang sampai saat ini gitu ya, itu yang harus digunakan adalah HT karena HT ini menggunakan sinyal radio Bapak Ibu. Jadi gangguan yang akan terjadi itu sangat kecil. Nah, di sini tujuannya ngapain? Ini namanya mengelola informasi dan juga mencegah terjadinya kesalahpahaman. Maksudnya di sini, jadi yang menerima sama yang memberikan itu memang sudah betul. Jadi kadang kan kita menerima berita itu berita hoax atau BTP-nya berita berita apa begitu ya, sehingga kadang kita bingung. Kita bingung dalam 193 pada 150 cc BP melaksanakannya 747 gitu. untuk Sehingga prewednya ranitidin kita 50 mg di sehingga kadang kita itu eh, tidak tahu berita ini betul atau tidak. Kemudian kebutuhannya apakah betul seperti ini. Nah, tujuannya komunikasi itu adalah mengontrol semua itu tadi atau mengelola informasi yang kita berikan atau yang diterima oleh masyarakat. Bahkan petugas-petugasnya pun akan paham nih, oh di sana sepertinya bencananya besar sehingga membutuhkan perawat sejumlah 1.000 misalkan begitu. Nah, jadi perawat pun yang mempunyai inisiatif untuk menjadi relawan pasti segera akan ikut membantu, ikut serta dalam pengelolaan bencana itu sendiri. Oke. Berikutnya, nah SDM-nya. Ya, mungkin Bapak Ibu kadang asing mungkin ya dengan EOC atau mungkin ada yang tidak asing terkait Emergency Operation Center. Nah, di sini kalau di bencana itu lebih sering menyebutnya adalah EOC, Emergency Operation System. Yang mana tugasnya atau kegiatan dilakukan itu adalah menjalankan sebuah rencana dan juga mengelola sebuah informasi. Ini tugasnya di EOC di bidang komunikasi. Itu makanya kalau di gambar sini banyak sekali ada berita, ada datanya juga. Nah, ini betul-betul dikelola dengan baik. Contohnya COVID deh. Pasti Bapak Ibu di rumah sakit ada bagian mengelola COVID, bagian pelaporan, bagian pengumpulan data, kemudian diberikan ke manajernya gitu atau mungkin ke bagian pengelola datanya sehingga dia bisa menginformasikan bahwasanya kejadian ini melonjak kemudian atau bahkan kejadian ini sudah mulai menurun. Nah, itu masuk dalam bidang SDM komunikasi itu. Oke. Untuk yang 4C tadi sudah kita pecah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perawat. Jadi tugas kita sendiri ya Bapak Ibu. Dan kita di sini itu ketika bencana itu otomatis tidak luput dengan individu dan komunitas. Oke. Nah, karena apa Bapak Ibu bencana alam ini pasti menimpa gitu ya, pasti menimpa individu, keluarga, bahkan komunitas sekaligus. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita harus fokus pada individu dulu bisa jadi atau mungkin kita kebagian merawat keluarga dulu. Itu yang memang kita tidak bisa kita kontrol ketika kita sudah di lapangan. Ya. Kemudian di sini saya ingin gitu ya. Kalau kita bahas lebih luas lagi pasti banyak terkait perawatan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau mungkin perawatan dalam luka dan sebagainya, kita sudah tidak asing dengan itu harus kita lakukan gitu ya sebagai seorang perawat. Dan yang fokusnya kita di sini adalah psikologi first aid atau PFA biasanya saya bilang. PFA. Yang mana itu ditujukan kepada individu atau komunitas bisa yang tujuannya adalah masalah fisiknya dan juga mentalnya. Jadi itu yang difokuskan bagi kita gitu ya ketika terjadi bencana di individu sampai ke komunitas. PFA. Oke. Nah, kalau kita selidiki bersama-sama gitu ya, individu itu otomatis adalah sebuah hal terkecil atau unit terkecil di masyarakat dan juga bagian terkecil yang bisa membentuk sebuah masyarakat dan tidak dapat dibagi lagi. Ini untuk konsep individu. Oke, untuk konsep yang komunitas. Jadi kalau komunitas ini pastinya itu terdiri dari beberapa individu yang memang memiliki
bahkan culture-nya berbeda atau budayanya berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sebagian latar belakangnya dari culture mana begitu ya, kemudian suku apa bisa seperti itu, atau mungkin rasnya apa. Nah, itu yang mana ketika menjadi satu itu dikatakan sebuah komunitas. Tapi tetap memiliki tujuan yang sama. Seperti Bapak Ibu di sini memang berbeda-beda ya, jadi latar belakang yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yang mana tujuannya ingin cepat segera lulus kuliah atau mungkin ingin menjadi perawat yang memang baik dalam melakukan pelayanan atau pemberian pemberi layanan yang baik bagi kliennya gitu. Oke. Nah, kebanyakan kita pun kadang berpikiran seperti ini. Bagaimana peran kita di lapangan ya ketika terjadi bencana gitu ya? Kenapa harus kita gitu kan? Banyak lagi tenaga-tenaga yang lain gitu ya, atau instansi yang lain yang harus menangani ini. Kenapa kita sebagai seorang perawat itu diikut-ikutkan gitu ya Bapak Ibu? Oke, alasannya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, perawat ini adalah kelompok tenaga kesehatan terbesar Bapak Ibu. Oke, kenapa kok bisa saya bilang seperti itu? 1 minggu yang lalu gitu ya, saya sempat mencoba browsing. Jadi berapa banyak sih tenaga perawat di Indonesia gitu ya? Oh ya ternyata hampir lebih daripada itu berapa? Kalau di datanya itu 6 jutaan lebih, 6 juta lebih per seorang perawat. Itu mungkin data itu lagi ya. Kan mungkin kalau di data lainnya mungkin ada yang lebih besar lagi. Ini tenaga kesehatan yang terdata lah ya. Bahkan sekarang mahasiswa ya, jadi mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan aja ya mungkin masih semester 1 gitu, banyak lagi. Anggap aja di Widyagama ada 200-an, terus di kampus lain. Nah, itu bisa jadi kalau saya kira-kira itu bisa hampir lebih daripada 10 jutaan tenaga perawat di Indonesia. Kemudian mempunyai kepedulian yang tinggi. Ini pasti ya, pastinya kita mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap klien kita atau terhadap pasien kita. Karena memiliki keterampilan. Nah, inilah hebatnya seorang perawat. Jadi saya juga salut gitu ya terhadap semua perawat itu karena memiliki banyak keterampilan. Mulai dari keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam memberikan pelayanan, bahkan keterampilan dalam memimpin sebuah organisasi. Itu sebenarnya sangat hebat. Oke. Yang keempat adalah fleksibilitas tinggi. Nah, inilah yang kadang tidak semua orang memiliki sifat atau karakteristik fleksibilitas ini. Contohnya, ketika menjadi seorang perawat itu bahkan Bapak Ibu akan mengorbankan waktu keluarga untuk pasiennya bisa jadi. Kemudian mungkin waktu untuk bersenang-senang itu akan hilang gitu ya untuk kepentingan klien kita atau pasien. Itu. Dan yang terakhir adalah dekat dengan masyarakat. Lah, ini hebatnya perawat itu memang masyarakat itu lebih mengenal perawat ya daripada tenaga-tenaga yang lain. Karena bahkan menurut masyarakat itu perawat itu bisa memberikan rasa care yang totalitas gitu ya ketimbang tenaga yang lain. Nah, ini perannya Bapak Ibu. Jadi peran perawat dalam komunitas itu adalah kalau yang dulu kita coba flashback, jadi yang dulu adalah pre-impact dan post-impact. Itu sudah saya bahas sehingga tidak saya masukkan lagi. Ini untuk rangkuman yang terbarunya. Jadi perawat komunitas itu ada 4 di sini. Sebagai penyusun rencana yang pasti merencanakan perawatan atau tindakan medis apa gitu ya. Tindakan perawatan apa yang harus dilakukan terhadap pasien kita. Yang kedua, sebagai pendidik. Jadi kita walaupun sebagai dibilang perawat itu dalam memberikan pelayanan, melakukan tindakan gitu ya. Tapi jangan lupa, jadi perawat pun juga sebagai pendidik di sana ketika di lapangan. Mulai dari mendidik pencegahannya, mendidik untuk menjaganya gitu ya. Makanya kita itu ketika di bencana itu tetap mengikuti prosedur-prosedur terkait peran perawat. Kemudian yang pasti itu adalah memberikan asuhan keperawatan. Oke. Yang terakhir adalah bagian dari pengkajian atau kita memberi pengkajian yang mana untuk
bisa juga membantu gini istilahnya. Ketika kita melakukan pengkajian di bencana gitu ya, bisa jadi bahan pengkajian kita itu dicontoh atau sebagai sampel itu sebagai populasi untuk tim yang lain. Nah, itulah hebatnya. Jadi kalau kita melakukan pengkajian dalam satu tim, maka beberapa tupoksi yang lain itu bisa dibantu oleh pengkajian kita. Itu kebanyakan kalau di bencana atau peran kita di komunitas itu akan seperti itu. Yang jelas kita tetap harus jadi tim dalam melakukan pengkajian. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau di kita itu kan pedomannya pasti ke PPNI begitu ya. Nah, sedangkan kalau ini untuk perawat bencana itu domain kompetensinya itu kita berpatokan ke ICN atau International Council Nursing. Jadi ini kompetensi apa saja gitu ya, atau domain kompetensi apa saja dalam perawatan bencana. Jadi harus bisa mengurangi resiko, kemudian sebagai pengembangan kebijakan, komunitas dan penyebaran, pendidik kesiapsiagaan, bertindak etik, dan juga sebagai perawat psikologis, ya, sampai ke pemulihan, maksudnya pemulihan jangka panjang, itu maksudnya. Jadi memang ini ketika di bencana itu ya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang perawat bencana khususnya, gitu ya. Ya mungkin tidak jauh beda dengan perawatan-perawatan kita di instansi rumah sakit misalkan begitu, atau mungkin di klinik. Tapi khusus untuk disaster itu semuanya harus terpenuhi dengan baik dan tepat tentunya. Nah, ini sempat saya mencari sebuah artikel gitu ya. Mana sih artikel atau dari apa namanya? Tempat mana gitu ya yang sudah menggunakan bagan atau struktur 4C tadi. Nah, ternyata saya menemukan bahwasannya ada resilient kesehatan atau sistem apa namanya? Resilient ini kan sebuah usaha gitu ya untuk bangkit kembali terkait kesehatannya, dan kebetulannya di Arab Saudi Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya temukan itu adalah artikel ini begitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang ternyata yang ada bagannya menggunakan ini itu di sana begitu. Jadi memang betul berarti bahwa teori 4C tadi itu bisa digunakan di berbagai negara bahkan terkait bencana apapun. Nah, ini contohnya disaster terkait ini resilience kesehatan. Nah, sehingga kalau di sini kita lihat itu yang 4 itu tetap gitu ya. Kemudian untuk yang di sini dia langsung membuat framework jadi terkait kompetensi dari perawat itu sendiri. Ya, jadi mulai dari pencegahannya, mitigasinya gitu ya. Kemudian ini persiapannya, kompetensinya apa saja, kemudian responnya gitu ya, respon apa yang akan dilakukan gitu ya, kemudian recovery atau rehabilitasi. Nah, kalau dibilang kok beda Pak dengan yang atas tadi? Beda karena ini bedanya hanya di apa namanya ini? Poin terkait pemahamannya. Padahal semuanya sama gitu ya. Mulai dari ini kebijakan dalam pengembangan atau perencanaan sebenarnya sama intinya, cuma dia dibuat beda dalam kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang framework-nya dibuat di sana itu. Nah, tetap mereka pedomannya adalah ICN framework. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang apa namanya ya? Pernah kita bahas dulu gitu ya, terkait peran perawat dalam keadaan darurat itu seperti apa. Pastinya tidak akan tidak akan beda, pasti semuanya akan tetap seperti ini. Jadi 4 itu yang seperti apa, yang ketiga atau yang hijau atau yang kedua yang kuning sampai ke yang merah seperti apa. Jadi ini yang digunakan ketika kita melakukan triase dalam keadaan darurat bencana. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas yang PFA-nya dulu Bapak Ibu. Ya, jadi
yang kita fokuskan itu di sini Bapak Ibu. Jadi kita lebih fokus ke PFI-nya ketika merawat sebuah individu, keluarga, dan komunitas ketika terjadi bencana. Nah, mungkin dulu Bapak Ibu pernah belajar tentang teorinya Bapak ini. Bapak yang di layarnya Bapak Ibu ini. Jadi beliau itu adalah bapak dari humanistik psikologi, gitu ya, atau sebuah kreator atau ya pembuat sebuah filosof untuk mengetahui kebutuhan dasar seorang manusia, gitu ya. Bapak ini adalah Bapak Abraham Maslow atau biasanya disebut teori Maslow begitu. Nah, jadi teori ini sudah dari dulu ya di keperawatan terutama ini selalu dijadikan pedoman sebagai kebutuhan dasar manusia. Bahkan sampai sekarang pun ya. Nah, kalau kita lihat di sini apakah lima-limanya ini masuk dalam kebutuhan dasar terkait ketika terjadi di bencana? Gitu. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, itu kebutuhannya ada di dua sini Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya ada di psikologi sama safety need. Jadi kebutuhan ketika orang terjadi bencana gitu ya, atau yang sedang dalam posko kebencanaan untuk bangkit lagi gitu ya, ada di dua sini. Itu. Kenapa kok yang lainnya tidak gitu ya? Karena ketika terjadi bencana, pasti yang terserang adalah yang dua ini kebutuhan dasarnya. Itu pasti. Oke, nah, lanjut lagi. Nah, contohnya ini coba kita pecah lagi. Yang fisiologi tadi, contoh kebutuhan dasarnya adalah oksigen, cairan, nutrisi, dan eliminasi. Nah, kalau kita lihat di gambar sini gitu ya, apakah ini mungkin kalau kita bilang apa ya bahasa Jawanya itu sumpel-sumpelan gitu ya. Nah, ini kan otomatis oksigen atau kebutuhan oksigen yang di, dirasakan orang-orang ini sangat kurang gitu ya. Oh, bahasanya mungkin pengap udaranya gitu ya. Kemudian nutrisinya apakah terpenuhi gitu ya. Eliminasinya seperti apa? Mungkin di sini memang ditempatkan di sekolahan gitu ya. Sebuah sekolah dasar menjadi posko bencana bisa jadi. Nah, di situ kan eh, apa namanya? Mungkin kamar mandinya hanya satu yang bergantian gitu ya. Nah, makanya itu sangat berdampak terkait eliminasi. Kemudian istirahatnya seperti apa? Nah, makanya menurut saya dua tadi itu atau kebutuhan dasar Maslow tadi yang fisiologis itu sangat penting sekali. Contohnya ini memasaknya seperti apa, jadi aktivitasnya ya aktivitas kesehariannya itu seperti apa. Nah itu yang akan bermasalah. Kemudian yang kedua, nah ini kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jadi kita levelnya naik lagi gitu ya. Setelah yang tadi itu psikologi need, sekarang kita ke safety need atau rasa aman dan nyaman. Nah, jadi makanya dua itu tadi yang menurut saya sangat dibutuhkan ketika ada bencana di posko bahkan atau seorang yang mengalami bencana. Nah, kenapa kok bisa ada rasa aman dan nyaman gitu ya? Nah, yang namanya di posko ini kan ya kalau kita lihat otomatis kita menggambarkan kita di sana otomatis tidak nyaman gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini fisiknya terutama tidak nyaman di fisik ya karena tempat tidurnya bisa jadi sehingga fisiknya mungkin pegel-pegel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merasa terancam. Kan mungkin contohnya penyakit. Nah, pasti mereka terancam merasa nanti kalau ada penyakit menular gimana ya. Nah, makanya dia itu akan atau pasien itu akan merasa tidak aman diri ketika di posko bencana. Yang ketiga adalah psikologis. Ini yang paling parah, makanya kita harus melakukan PFI tadi. Gitu. Nanti silakan bisa Bapak Ibu mencari PFI itu seperti apa sih atau mungkin yang tahu bisa sharing nanti. Jadi psikologisnya itu akan serang mulai dari dia yang kebiasaannya tiba-tiba berubah drastis gitu ya, sehingga merasa stres berlebihan, merasa mungkin terkucilkan gitu ya, harga dirinya mungkin rendah, itu bisa jadi. Dan yang terakhir adalah ancaman terkait pengalaman yang baru. Contohnya ya, kalau kemarin itu ada juga yang merasa awalnya
dia itu sudah hidup berkecukupan gitu ya, tiba-tiba ada pengalaman baru atau peristiwa yang menimpa dia, sehingga bahkan ada korban saudaranya atau keluarganya yang hilang gitu ya, atau mungkin sudah meninggal, maka disitulah ancaman-ancaman terkait psikologisnya itu akan menjadi besar, sehingga selain dia sudah merasa tidak aman, bahkan dia sudah merasa tidak nyaman lagi, maka bisa berpengaruh besar terhadap kejiwaannya. Stres berlebihan sehingga dia bisa mengalami mungkin gangguan kognitif gitu ya, gangguan kognitif yang mana dia atau pasien itu tiba-tiba merasa tidak mau bersosialisasi, menarik diri gitu ya, atau mungkin gangguan perawatan dirinya bisa jadi. Nah, itulah kebutuhan rasa aman dan nyaman yang berpengaruh besar terhadap korban bencana alam. Itu pastinya mulai dari individu sampai komunitas itu akan terkena dampaknya. Nah, ini untuk rule-nya terkait PFE tadi Bapak Ibu. Jadi ada persiapan dan juga ada pengembangan konsepnya gitu ya. Mulai dari informasi sampai ke recovery. Gitu. Jadi ini untuk PFE-nya. Oke. Ini untuk referensi yang sudah saya ambil gitu ya. Jadi beberapa referensi yang bisa ambil dan bisa Bapak Ibu nanti mencari lebih lanjut. Mungkin pengen menambah pengetahuan baru, silakan bisa mencari referensi di sini agar lebih kompleks lagi. Nah, alhamdulillah kita untuk perkuliahan teman untuk mata kuliah ini kita sudah selesai begitu ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang didiskusikan bersama-sama bisa kita lakukan diskusi. Oh ya Bapak Ibu, saya mengingatkan gitu ya. Untuk pertemuan ini gitu ya, itu ada kuis Bapak Ibu. Yang kuisnya tadi sudah saya upload di Moodle gitu ya. Nanti silakan dikerjakan gitu ya, silakan dikerjakan sebagai tambahan penilaiannya nanti. Gitu. Untuk yang pertemuan itu kalau tidak salah di pertemuan 9 Bapak Ibu. Jadi silakan dikerjakan. Itu saya beri 3 kali kesempatan Bapak Ibu mengerjakannya. Jadi bisa mengerjakan 3 kali, nanti diambil nilai yang paling tinggi, begitu ya. Ya siapa tahu nanti kuis ini bisa muncul di UAS nanti, sehingga Bapak Ibu lebih mudah lagi dalam mengerjakan UAS. Gitu. Jadi silakan dikerjakan. Saya beri waktu kesempatan 3 kali dalam mengerjakan, dan waktunya itu sampai hari Kamis. Jadi masih ada sampai lusa. Sampai lusa. Itu kuisnya pilihan ganda dan jumlahnya hanya 10 Pak Ibu. Jadi hanya 10. Siap, Pak. Oh iya, kemudian saya informasikan lagi ya Pak Ibu, untuk yang di Moodle gitu ya. Karena ternyata ketika di pertemuan saya kemarin kan belum ada kuis sama sekali begitu ya. Jadi ini sebagai tambahan gitu ya. Tambahan oleh Bapak Ibu. Jadi selain Bapak Ibu nanti itu mengerjakan kuis ini ya, kuis yang pertemuan 9 ini saya berikan kesempatan 3 kali kesempatan dalam menjawab, nanti diambil yang paling tinggi untuk yang pertemuan hari ini. Jadi silakan dikerjakan dulu yang pertemuan 9 untuk kuisnya. Kemudian ada lagi, jadi di pertemuan 5 dan 6 ini sudah saya tambahkan untuk kuisnya lagi. Ini sebagai tambahan nilai Bapak Ibu UAS kemarin. Gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang memang nilainya mungkin masih kurang, jadi bisa ditambahkan dengan mengerjakan kuis di pertemuan 5-6 kemarin. Sama soalnya untuk yang pertemuan kelima ini ada 10 juga. Sama-sama saya beri kesempatan 3 kali dalam mengerjakannya, dan nilainya nanti diambil yang paling tinggi. Gitu. Jadi kalau dibilang ada 3 kuis gitu ya, tapi yang 9 ini adalah yang saat ini. Yang paling penting itu yang 9. Tetapi
alangkah baiknya Bapak Ibu juga mengerjakan kan yang 5-6 sebagai tambahan penilaian nanti. Oke, sudah paham nih Bapak Ibu terkait kuis yang harus dikerjakan? Apakah ada yang Nggih, ditanyakan? Pak. Sampun. Nggih, Pak. Jadi silakan kuisnya nanti jangan dikerjakan, cuma yang 9 dulu. Dan Selesai hari ini ya, Pak? untuk yang kuis pertemuan hari ini saya beri waktu sampai hari Kamis, Pak, sampai lusa. Oh gitu, soalnya kita masih tindakan, ngapunten. Oh enggak, ya itu ya. Jadi waktunya saya berikan sampai lusa. Lusa jam 23.00 atau jam 12.00. 23.59. Hari Kamis ya. Oh, hari Kamis. Iya, hari Kamis. Kalau besok kan masih Rabu Untuk ya. yang 5-6? Kalau 5-6 sampai minggu depan. Karena minggu depan nilainya harus saya setor ke PJMK-nya. PJMK mata kuliah. Itu ya. Ya kalau bisa Jumat lah, paling tidak Jumat bisa diselesaikan agar segera saya setorkan untuk penilaian kuisnya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo, apakah ada yang didiskusikan terkait materi hari ini? Sangat singkat sekali sebenarnya materi hari ini. Yang penting untuk kuisnya tadi bisa dipahami sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mudah dalam mengerjakannya. Mungkin bisa saya, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya izin dokumentasi begitu ya. Dokumentasi untuk pertemuan hari ini ya terkait tempat CS itu tadi. Oke. Ini Pak Hendra juga lagi dinas ya Pak Hendra? Iya, kebetulan dinas sore Pak. Ngapunten. Oke, monggo tidak apa-apa. Saya terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya untuk karena harusnya siang tadi kita harus melakukan kuliah malam-malamnya. Saya izin untuk dokumentasi ya. Bapak tadi soalnya tidak bimbingan. Oh iya. Ke kampus ya. Pembimbingnya siapa kebetulan Bu Sufita? Bu Mizam sama Pak Kodir, tapi nggih, tadi kita bareng-bareng semuanya ketemu Bu Mizam sama Bu Ika. Wih, alhamdulillah sudah lancar, sudah sampai bab 4. Ya kan? Seperti senyum-senyumannya itu sudah sampai bab 4 loh semuanya. Senyumannya bab 1 masih belum jalan ini. Waduh, kalau bab 1 saya belum jalan ini ya sambil mengayuh lagi berarti dong. Iya. Sambil berlari dan minum air. Jangan Pak, nanti kelompokan bahasa Jawanya Pak nanti Pak. Bahaya kalau kelompokan nanti Pak. Takutnya begitu Pak. Ya, saya dokumentasi lebih dulu nih. Monggo mungkin yang Pak Gasuda tadi sebenarnya sudah di rumah. Aktifkan kameranya ya. Boleh. Nah, ini Pak Gasuda. Masih semangat Pak ya? Waktunya istirahat sudah harus kuliah. Masih ya. Siap, nih. Kalau Pak Safi sama Pak Domiri ini lagi dinas kah? Ternyata Pak Safi lagi sambil beristirahat ya Pak ya. Oke, saya baik. Izin untuk dokumentasi nih. 1, 2, 3. Oke. Agar semangat yang dinas hari ini juga, yang beristirahat juga masih semangat. Skripsinya segera selesai. Langsung bab 4 ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, terima kasih ya pertemuan hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmunya gitu ya. Dan yang lagi menjadi dinas, semoga lancar dinasnya, tidak ada masalah. Dan Bapak Ibu yang sedang di rumah silakan beristirahat gitu ya, untuk mengecas tenaganya gitu lagi, agar besok bisa beraktivitas dengan baik. Ini kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Perkuliahan hari ini bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sapa dengan teman-temannya boleh.
Minimal invasif.